Episod Sidang Meja Makan kali ini memulakan perbicaraan kita ataupun perbincangan kita untuk episod kali ini atas dua premis. Yang pertamanya ialah kesedaran yang betapa sebenarnya interview ataupun temu duga itu sebenarnya bermula by the time kita receive the call yang kita akan dipanggil untuk interview, dan bukannya pada masa anda buka pintu dan masuk ke dalam bilik interview. Ini yang perlu kita fahami, sebab kebanyakan daripada kita merasakan selepas daripada menerima panggilan interview cukup dengan sekadar menunggu masa dan pergi ke interview tu nanti. Sedangkan banyak lagi perkara yang boleh kita lakukan yang mampu membantu kita untuk stand out from the crowd of the candidates yang dipanggil untuk interview itu. Kedua, premis yang kedua ialah kita perlu faham yang interview ataupun temu duga ini bukanlah satu platform sekadar satu platform untuk employer ataupun prospektif majikan tadi ini interview ataupun melihat kita sebagai mereka yang minta kerja. Sebaliknya, ia juga adalah satu platform untuk kita yang minta kerja ini untuk melihat dan menilai company mereka yang interview kita ini sama kita ini sesuai atau tidak bekerja dengan mereka. Dan ini juga gagal difahami oleh kebanyakan orang. Kerana itu ramai daripada kita kerja 2 bulan, 3 bulan, kemudian kita rasa macam tak sesuai lah kerja di sini, tak best lah kerja di sini, bos ni macam ni lah, jauh dari tempat makan lah, jauh daripada banyak macam-macam lagi rasional yang kita bagi. Tapi disebabkan sebenarnya adalah kita gagal verify sama ada employer ataupun majikan itu sesuai dengan kita sebagai mereka yang nak bekerja dengannya. Harapnya perkongsian peribadi saya ini sedikit sebanyak dapat membantu kita atas dua premis ini tadi. Saya tak boleh bayangkan seorang principal firm arkitek jawab untuk mungkin 20 orang yang minta kerja dengan dia benda yang sama. Dan more importantly, saya boleh belajar sesuatu daripadanya dan gunakan dia untuk saya punya reference berdepan dengan job hunting yang seterusnya, interview yang seterusnya. Itu kegunaannya email exchange tadi ni. Okay? Now, tips yang kedua adalah if you can afford it, try to delay ataupun reschedule you punya interview. I know it sounds like ridiculous, it sounds like contradict. Apa ni Syafirul, saya nak cari kerja kot, kan? I understand this. Saya tak kata reschedule you punya interview tu bulan depan. Janganlah buat macam tu, kan? Mungkin 3 hari, mungkin the next week, it's okay, kan? Dan seperti saya katakan, if you can afford it, apa maksud dia? Maksudnya kalau anda rasa kalau saya tak ambil interview tu hari ni ataupun besok, then saya mungkin kena tendang keluar daripada rumah sewa saya bulan ni, then by all means pergi interview tu, minta sangat-sangat pergi interview tu. Tapi kalau anda rasa anda masih boleh bertahan, the best course of action ialah delay it a bit. Why? I know it's controversial, but why? I have my reasoning. Pertama sekali, yang paling obvious for me adalah it helps untuk kita prolong ataupun panjangkan lagi kita punya email exchange dengan office tadi ni. Sebab kita kena faham, adalah perkara biasa orang telefon, saya datang interview sekian-sekian, kita kata okay, bagi saya the details,
dia bagi hantar, kemudian kita nak buat? Terima kasih, that's it. So apa lagi yang membolehkan kita show off kita punya command of language, kita punya maturity, kita punya competency in writing, kalau kita tak minta dia delay pula lagi, ataupun tukar, ataupun reschedule kita punya interview tadi ni. There's a plethora of reason enough, kan? Ada orang which I don't condone it. I tak minta you guys untuk menipu. Please jangan menipu. Okay. But there are instances that you can actually use this kind of strategy. For example, there was one time, few times actually, orang company yang panggil saya interview berada di Lembah Kelang, dan saya berada di Alustar, di rumah my hometown, kampung halaman saya. So telefon hari Isnin, minta datang hari Rabu, Isnin, Selasa, Rabu, which is a short time period. So saya beritahu dia mereka, mohon maaf, tolong reschedule. Saya berada di kampung halaman saya, and it's a good enough and normal enough dan juga logical enough untuk minta interview itu ditangguhkan ataupun di reschedule. And most of the time mereka akan setuju. Ada juga kes yang contohnya anda di luar kawasan ketika itu, ataupun mungkin anda sedang berdepan dengan masalah keluarga, mungkin perlu ada prior engagement ataupun prior appointment dengan doktor dan sebagainya. Nyatakan kepada mereka menggunakan laras bahasa yang betul, dan insya-Allah mereka akan kata it's okay, kita reschedule. Now, why kita mesti minta delay ni? It's not a must. No, there are other interviews yang I pergi, I just hantar resume, mereka panggil, I pergi, that's it. But those are interview yang tak ada benda yang nak ceritakan, dan within the 2 minutes I masuk dalam interview tu, I know saya tak akan dapat interview ni, saya tak akan dapat diterima kerja, dan it is rightfully so, memang saya tak dapat kerja tu. Those yang ada interview yang saya delay ni, yang ada cerita di sebaliknya, yang make me membolehkan saya maybe in a way psychologically mereka aware, oh this is the guy yang hari tu minta lambatkan tu kot. Nampak tak? So I already stand a bit more from the crowd yang minta, from the candidates yang lain-lain yang minta kerja dengan mereka ni. Dan if you are already working, it is also common untuk adik-adik, terutamanya yang baru nak mula job hunting ni, adalah common untuk kita hantar 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, mungkin 6 bulan interview resume punya worth, nobody came back to us. Kemudian kita dapat kita punya first interview, kita accept kita punya first interview, kita accept the job offer. Within the first month juga ada 2-3 lagi yang call, tolong datang interview. Later, saya dah kerja kan. But at the same time kita rasa kita nak juga pergi tengok apa benda yang orang lain offer kepada kita. And so if you are in this keadaan, saya cadangkan kepada anda untuk terus terang beritahu yang saya sedang bekerja, dan minta mereka untuk reschedule your interview. Tell them that, okay, saya sedang bekerja, tapi saya berminat untuk di interview, dan minta reschedule. Terutamanya jika mereka reschedule mereka schedule you punya temu duga atau interview tadi ni pada masa-masa yang tidak bersesuaian. Contohnya hari Rabu petang. It's like in the middle of the week. Kemudian bekerja pada waktu bekerja. Dan kalau anda bekerja, it's not convenient for you untuk masuk dalam interview itu. So ask them. Jangan takut. Ask them first before you minta cuti dengan bos you. Now, I would say 90% of the company would say, okay, kita reschedule. Because why? Most of them understand that actually it's not really morally right untuk ask somebody delay dia punya work, tinggalkan kerja dia, ambil cuti pula
untuk jumpa dengan you sendiri tak tahu sama ada nak ambil dia bekerja dengan you atau tidak. So most of the time kita minta bila kita minta tolong reschedule to weekend, they would say yes. Kalau tak pun weekend mungkin dia kata okay, boleh datang masa after office hour lah. They will ask you to come untuk interview after office hour, which is okay. I have one interview yang actually done the interview over the dinner dengan the boss tu. Boss tu kebetulan office dia tingkat atas, bawah dia ada restoran. So dia turun makan malam, dia pukul 7, I think around 6:30 7 macam tu dia makan. He had his dinner. So saya datang dan interview di meja makan dia. Itu pun ada apa berlaku, which is okay. But what we want to show them kalau kita dah bekerja is that we are not that desperate enough. So you already held a different standard to yourself. One. Kedua, jika anda bekerja dan mohon mereka reschedule interview because it's just not right, then mereka tahu that you have principle, you have moral value. It's not right to just simply walk away from your work job in the middle of the week. Mungkin ada interview, mungkin ada meeting, mungkin ada whatever things yang penting, kemudian dia ask you hari Isnin, hari Rabu, doesn't make sense. So kalau now this is a good test for me personally. I think this is a good test because now akan ada dua kemungkinan berlaku. Pertama, bos tu akan kata okay, yes, kita reschedule. Now you know this company at least has a good moral value, a good moral compass, and they have flexibility to cater to your care, to cater to your needs. Kalau mereka jawab no, then you know that it's their way or the highway. Sama ada anda terima cara mereka, kaedah mereka, guna kaedah mereka, atau mereka ambil orang lain. Then most of us yang pergi kerja dengan company macam ni selalunya tak bertahan lama lah. So gitulah saya cakap kan. So straight away we know where this employer stands. Kalau anda rasa ini saja panggilan yang aku dapat dan dia kata tak mau you kena datang hari Rabu juga petang, then okay lah, pergilah. So ini saja yang kita dapat, kita tak tahu pun dan kita pergi. Sebab rezeki Allah yang Allah tentukan. But the whole process of interview itu berlaku bukan semata-mata untuk dia value kita, tapi kita value mereka sebagai employer. This is important. Okay. So because kita tak mau kerja 2 minggu, kerja 2 bulan, rasa nak berhenti. Doesn't make sense. Okay. Of course, all this delaying tactic ni ada bonus effect, which is dia akan bagi kita lebih masa. We buy us some time untuk kita brush off kita punya portfolios, untuk kita perkemaskan resume kita dan perbaiki kita punya mungkin resume dan sebagainya, whatever yang kita perlu untuk kita berdepan dengan interview ni tadi. So sebab kebanyakan interview akan panggil kita dalam masa terdekat. That's from my experience. So kalau kita dapat lambatkan 2 hari lagi, 3 hari lagi, mungkin 1 week from the call, dan kita ada masa untuk kita perbaiki kita punya mutu resume kita, update apa yang perlu untuk portfolio kita, reprint balik dan bawa untuk pergi interview tadi. Because we have to be at our best kalau kita nak kerja. Saya rasa setakat itu saja dulu pre-interview session yang perkongsian yang saya nak sampaikan. Harapnya boleh sedikit sebanyak membantu, terutamanya pada mereka yang graduan muda yang baru. Sebab setiap orang caranya lain, kaedahnya lain. Dia tidak salah untuk kita berkongsi cerita. Harapnya ianya dapat membantu sedikit sebanyak. Saya mohon jika anda rasa ada kebaikan daripada kata-kata saya ini, saya mohon jasa baik anda semua untuk share sebanyak-banyak yang boleh. Subscribe kepada channel saya, podcast saya ini.
Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.